biasa karena kita percaya kita disertai oleh Allah yang dahsyat. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sempurna penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan itu tidak ada alasan, dan bahwa tepat kita membawa kehidupan kita di pagi hari ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau berbakti kepada Tuhan. Hari Minggu, hari perhentian bagi setiap kita orang percaya. Dan bahwa tepat Bapak Ibu Saudara membawa setiap pribadi untuk hadir di tempat ini. Kita mau bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Maha dahsyat dan perkasa Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga, penyertaan-Mu sempurna di sepanjang minggu yang telah berlalu. Engkau Allah yang baik, Tuhan yang setia, pemeliharaan-Mu terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, bahkan kami boleh ada di pagi hari ini. Kami menyadari dan kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, Engkau telah menganugerahkan kepada setiap kami kekuatan kesehatan. Bahkan hari yang baru, hari Sabat, hari perhentian bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Dan kami bawa hidup kami ke hadapan-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Dengan suatu kerinduan kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan di pagi hari ini. Bersekutu semua jemaat Tuhan menaikkan sembah hormat hanya kepada nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Ampuni pelanggaran kami. Dan biar Engkau Tuhan yang melayakkan kami. Kami dilayakkan untuk menaikkan pujian penyembahan. Kami dilayakkan untuk memanggil nama-Mu yang kudus. Kami dilayakkan untuk beribadah. Kami dilayakkan untuk bernyanyi bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bahwa Engkau perisai hidup kami ya Tuhan. Engkau pagar tembok sekeliling kami. Engkau Tuhan tujuan kami yang sempurna. Dan ibadah kami pada pagi hari ini, kami percaya ada dalam naungan yang maha tinggi. Kami aman bernyanyi bagi-Mu, kami aman beribadah bagi-Mu. Segala niat-niat jahat, roh-roh kejahatan kegelapan, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan hanya Engkau Tuhan yang berkuasa di tempat ini. Biarlah Engkau disenangkan ya Tuhan. Biarlah Engkau dimuliakan. Siaplah kami untuk beribadah kepada-Mu. Siaplah kami untuk bernyanyi bagi-Mu. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kepadamu ya Tuhan, setiap kami merasa tenang bahwa Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, kekuatan baru terus Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Bahkan perlindungan, pemeliharaan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ya Tuhan. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan yang baru. Amin. Perlindunganku ya Tuhan, perlindunganku, keselamatanku. Lagi nyatakan
engkau pada Tuhan dengan hati, rasa percaya kepadanya. Hanya dekat. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Oh, hanya dekat kepadamu, rasa tenang setiap hati kami. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, kami ada sampai detik ini semua karena pemeliharaan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Hanya dekat padamu Tuhan. Yes, kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kaulah perlindunganku. Amin. Keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu yes, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Rasa tenang. Haleluya. Amin. Kau sertai jalanku. Mari nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Naikkan puji-pujian dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang rindu kepadanya. Hanya dekat padamu ya Tuhan. Lebih lagi dari awal, dengan hati yang rindu kepada Tuhan, katakan hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, Yesus, sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu. Oh, Yesus, Kau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Oh, Kaulah perlindunganku. Oh, keselamatanku. Dengan hati yang rindu kepadanya, nyatakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu
Demi kerinduan kami ya Tuhan, mau bersekutu denganmu selalu menjadi kerinduan kami. Kami datang membawa hidup kami Tuhan pagi hari ini. Biar Engkau disenangkan ya Tuhan melalui puji-pujian. Haleluya. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan menjadi milik bagian kami, dan Engkau disenangkan lewat puji-pujian kami. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadiratmu Yesus, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Lagi nyatakan kepada Tuhan, oh sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan kita Yesus. Oh Yesus Tuhan. Kami
Yesus yang termanis. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta sangat. Lagi Yesus yang termanis. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin. Buat jiwaku. Yes, Lord. Hanya Engkau yang termanis, Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kami. Selama-lamanya hanya Engkau yang kami sembah. Amin. Oh, ku cinta selamanya. Lebih lagi nyatakan Yesus yang termanis. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi Yesus yang termanis. Kita sungguh nyatakan kepada Tuhan. Haleluya. Yesus yang termanis, Bapa yang termanis bagi jiwa kami. Buat jiwaku, terima kasih Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya Engkau Yesus. Pujian ini ya Tuhan, hanya dekat kepadamu, rasa tenang di hati setiap kami, bahwa hanya pribadimu yang termanis dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terus kami membutuhkan Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini, kesempatan kami menaikkan pujian penyembahan bagimu. Biar Engkau disenangkan ya Tuhan, dan biar kami terus bersukacita di dalam Engkau. Kami mau terus bernyanyi bagimu, kami terus memuji-muji kebesaran-Mu. Hanya Engkau yang layak untuk dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Amin. Kalau kita bertepuk tangan, itu bagi Tuhan. Kalau kita mengangkat tangan, itu bagi Tuhan. Kalau kita melompat, itu juga bagi Tuhan. Haleluya. Pujikan serukan nama Yesus.
kau bangkit. Sebab Dia sanggup. Lagi dari awal. Angkatlah suaramu. Amin. Pujikan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu. Tak perlu kau bangkit. Sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Amin. Menyanyilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau bangkit. Sebab Dia sanggup. Menyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan berkuasa. Amin. Bersorak-sorak karena kasih-Nya. Telah datang melawat kita. Dari baginya sekarang nyanyikan. Amin. Kebesarannya. Dia kuat dan berkuasa. Haleluya. Bersorak-sorak karena kasih-Nya. Telah datang melawat kita. Dari baginya. Haleluya. Lagi kita mau nyanyi bagi Tuhan. Amin saudara. Suaramu, yes. Puji. Nama siapa saudara? Nama Yesus. Amin. Apa yang berat di hidupmu hari ini? Tidak usah khawatir. Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu. Lebih bersemangat lagi saudara. Bersukacitalah. Tak perlu kau bangkit. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan. Amin. Yakin percaya. Tuhan yang kita sembah. Kuat dan berkuasa. Kasih-Nya telah datang melawat kita. Dari baginya. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan. Kebesarannya. Dia kuat. Amin. Haleluya. Bersorak-sorak karena kasih-Nya. Telah datang melawat kita. Dari baginya. Saya percaya bisa lebih lagi. Coba Tuhan bagi hari ini. Semua menyanyi bagi Tuhan. Angkatlah suaramu. Haleluya. Yes. Hanya nama Yesus yang disembah. Berbatu. Tak perlu kau bangkit. Sebab Dia sanggup. Gerakkan. Gerakkan kakimu. Amin. Bersukacita saudara. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan. Amin. Amin. Terus hari ini. Mau bernyanyi Tuhan yang kuat dan berkuasa. Haleluya. Melawat kita. Dari baginya. Lagi katakan. Sekarang nyanyikan. Kebesarannya. Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya. Telah datang melawat kita. Nyanyi baginya. Jika kebesarannya. Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya. Telah datang melawat kita. Nyanyi baginya. Nyanyi baginya. Nyanyi baginya. Nyanyi baginya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Yes Lord. Batas semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Lagi katakan lagi. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata. Penuh hidup. Lagi nyatakan. Haleluya.
Haleluya. Mari dari awal saya katakan, kita telah kembali untuk menerima sukacita. Terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan. Amin. Haleluya. Lakukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Tanpa batas semangat. Terus kuat di dalam pengiringan kita akan dengar. Hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tuhan. Haleluya. Angkat dua tanganmu. Tuhan selalu ada di pihakku. Berikan kekuatan, semangat yang baru. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lagi. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Akan patah semangatku. Akan patah semangat kami mengiring Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Selalu bersorak bagimu Tuhan. Amin. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Lagi. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan terus mengoreksi kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan terus membawa kita, mengarahkan kita, biar hidup ini terus memuliakan Tuhan, berkarakter Kristus. Haleluya. Fokuskan hati dan pikiranmu Bapak Ibu Saudara. Kita melebih lagi dalam Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Engkaulah segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itulah bagian kami yang tidak akan pernah bisa diambil dalam hidup kami. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar. Lagi dari awal, nyatakan kepadanya bahwa benar Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, benar ya Tuhan, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, bahkan hidup yang baru Kau berikan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, untukku dapat melihat rencana-Mu ya Tuhan. Bahwa Kau Bapa yang merasakan kebaikan dalam kehidupan kami, kami percaya itu. Amin. Setiap jalanku, Allah Immanuel, haleluya. Haus dan lapar akan engkau. Dengan kesungguhan hati yang rindu kepadanya, nyatakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Bagianku yang takkan pernah bisa diambil dari hidupku ya Tuhan. Setiap seluruh hidup kami hanya memandang Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Lebih lagi, Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian kami. Oh, hanya Kau Tuhan, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Lebih lagi dengan lembut nyatakan kepada Tuhan, Kaulah segalanya. Pujian ini lahir dari hati yang bersungguh-sungguh kepadamu. Ajar kami untuk terus menyatakan Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Dan Engkau saja Yesus Kristus Tuhan, cukup bagi kami. Amin. Itu bagian Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, bagian kami ya Tuhan. Allah yang Ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa
mengasihimu, amin, memuliakanmu, amin, Bapa dan Rajaku. Oh, Kaulah di dalam hidupku. Mari berdoa. Kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kubanggakan selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bahwa benar Tuhan, kami amenkan pujian kami ini Tuhan. Kami mau belajar menyatakan Yesus sebagai segala-galanya dalam hidup kami. Biarlah kiranya ini bukan hanya sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kami, tapi ini adalah sebuah komitmen yang lahir dari hati kami. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Biarlah kiranya dalam hari-hari hidup kami tidak salah melangkah, tapi biarlah kiranya dalam setiap langkah hidup kami semua jemaat Tuhan, mata kami hanya memandang kepadamu, hati kami hanya terpaut kepadamu, bahwa kami hanya mau melihat Kristus dan kerajaannya sebagai tujuan utama kami ada di dunia ini. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami berikan hati kami untuk dididik dan dibentuk dengan firman. Ajari kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, biar firman-Mu ini memuridkan kami, sehingga apa yang kami tidak tahu Tuhan buat kami jadi tahu, apa yang keliru Tuhan luruskan dalam hidup kami, ubahkan cara pandang kami tentang Engkau Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman-Mu ini menolong kami, membawa kami makin hari makin serupa dengan kehendak-Mu. Beri kuat sehat bagi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Pengurapan-Mu menjadi bagian milik hamba-Mu dan menjadi bagian milik kami semua. Kami percaya Roh Kudus ada di sini akan menjamah setiap firman yang akan kami dengar. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita semua bersyukur dan bersuka cita pagi hari ini karena kita datang di tempat yang tepat. Saudara yang diberkati Tuhan, sepanjang minggu Tuhan sudah berkati saudara, dan hari ini kita rindu untuk diisi lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kembali saya sampaikan bahwa seperti yang kita ketahui bersama, tema gereja kita di sepanjang tahun ini adalah tentang kerajaan Allah. Amin. Adalah tentang Kingdom of God, di mana seluruh jemaat Tuhan kita semua belajar bagaimana kita mau hidup sesuai dengan tatanan kerajaan Allah. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, itu sebuah hal yang begitu luar biasa. Amin. Sebuah hal yang sangat dahsyat yang tidak dapat kita bayangkan dengan pemikiran saya dan saudara. Tetapi dengan iman kita percaya kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita, dan suatu saat kita akan kembali kepada kerajaannya untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak hal di dalam kerajaan Allah. Ada pola hidup, ada budaya, ada cara hidup, ada standar kerajaan Allah yang Tuhan mau menjadi bagian milik saya dan saudara, yang mana itu harus kita hidupi. Amin. Kalau saudara tahu di Inggris menganut sistem monarki, di mana mereka sistem kerajaan.
Dan saudara tahu dalam tatanan kehidupan keluarga kerajaan, ada manner-manner tertentu, ada tata krama tertentu, ada standar-standar yang harus dihidupi oleh keluarga kerajaan atau biasa didengar dengan kata royal family. Saudara tahu bahkan dalam aturan makan sekalipun ada aturan bagi keluarga kerajaan. Berpakaian diatur oleh keluarga kerajaan, cara mereka bertutur, cara mereka hidup, cara mereka bergaul sehari-hari. Itu keluarga kerajaan tidak boleh sembarangan. Betul apa tidak, saudara? Itu kerajaan yang ada di Inggris. Saudara bayangkan bahwa sebuah hal yang sangat privilege, sebuah hal yang sangat istimewa. Kalau saya dan saudara yang tadinya bukan siapa-siapa, katakan amin. Bukan apa-apa, harusnya tidak diperhitungkan. Tetapi oleh karena Kristus, saya dan saudara yang harusnya binasa, oleh kasih-Nya, Dia berikan saya dan saudara kesempatan menjadi warga kerajaan. Ada amin. Itu sebuah hal yang istimewa, saudara. Kita bukan anggap itu main-main. Maka saudara yang duduk di tempat ini saat ini, dengan iman saudara percaya, kita keluarga kerajaan Allah. Amin. Maka hidup warga kerajaan Allah tidak sembarangan. Amin. Ada standar, ada aturan, ada nilai yang harus kita terapkan dalam hidup saya. Maka tentunya untuk menghidupi sebuah tatanan kerajaan Allah pasti tidak mudah. Ada amin? Kita sudah belajar di komsel kita masing-masing minggu lalu bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus melewati banyak penderitaan. Mari kita buka sebagai ayat pengantar. Saya hanya ingatkan saudara di pembelajaran kita minggu lalu sebagai ayat pengantar, Kisah 14 ayat 22. Kisah Rasul 14 ayatnya yang ke-22, saudara. Saya akan bacakan buat saudara Kisah 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan, perhatikan saudara, bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Katakan amin. Saudara, ayat ini membuka mata kita bahwa perihal kerajaan Allah itu tidak mudah. Amin. Maka firman Tuhan katakan, besarlah pintu menuju kepada kebinasaan. Itu firman. Dan kecil pintu menuju kepada kehidupan kekal, dan hanya sedikit orang yang bisa memasukinya. Amin, saudara. Karena saudara tahu kerajaan Allah itu, kerajaan sorga itu sebagai sebuah hal yang luar biasa. Maka orang-orang yang hidup di dalamnya bukan orang yang biasa-biasa. Amin. Tapi kita harus menjadi orang-orang pilihan yang istimewa, yang bersedia untuk hidup sesuai dengan standar kerajaan Allah. Nah saudara, karena perjalanan untuk masuk, untuk menghidupi kerajaan Allah itu tidak mudah, maka saya boleh katakan, saudara, banyak orang yang gugur dalam perjalanannya mengiring akan Tuhan. Ada banyak orang yang gugur dalam perjalanan mereka menghidupi kerajaan Allah. Ada banyak orang yang berhenti, tidak sampai selesai, saudara, mengikuti pelajaran atau mengikuti kehidupan ajaran tentang kerajaan Allah. Ada banyak orang mundur di tengah jalan. Maka itu bagi saya dan saudara, firman Tuhan datang siang hari ini, saya beri judul Finishing Well. Kita harus menyelesaikan dengan baik. Sama-sama bilang menyelesaikan dengan baik. 2, 3. Amin, saudara. Karena perjalanan ini it's not going to be easy. Itu tidak akan mudah, saudara. Perjalanan itu tidak akan mudah, tetapi berat. Maka saya dan saudara kita harus berusaha untuk menyelesaikannya sampai akhir. Amin, saudara. Saya beri ilustrasi. Ada saudara pasti kita pernah lihat atau pernah nonton, mungkin ada yang pernah ikut lomba maraton. Ada yang pernah ikut? Teman-teman kami ya, Pak Baraka, lomba maraton. Teman-teman kami di Palu, komunitas rata-rata komunitas lari. Palu apa namanya itu? Palu, pokoknya Palu lari begitulah, saudara. Jadi mereka komunitas lari dan setiap event-event mereka lari maraton sampai ke Bali,
sampai ke Jakarta, ada yang sampai ikut ke Singapura, saudara, mau ikut lomba lari maraton. Dan saudara tahu, kalau saudara pernah nonton atau pernah lihat, pernah ikut, biasanya pendaftar lari maraton itu saudara ratusan orang. Dan saudara tahu jarak yang ditempuh itu untuk lari maraton 42 km. Kira-kira sedangkan saudara naik motor, boleh saudara mau singgah 3 kali, buang air, singgah Alfamidi beli minum dan makan siang. Naik motor, saudara bayangkan kalau itu berlari. Tentunya tidak mudah. Dan saudara tahu waktu orang ilustrasi ini yang saya sampaikan, saya coba mau beritahu pada saudara. Waktu orang pertama kali mengikuti acara lari maraton, ada banyak ratusan. Tetapi kalau kita tanya, apakah semua sampai finish? Tidak. Amin. Apakah semua menyelesaikan? Tidak. Banyak orang yang berhenti di tengah jalan. Kilometer ke-5 masih kuat, 10 masih oke, 12 lidah mulai panjang, 15 mulai hosa, 20 berhenti, menyerah. Yang penting so ada foto. Nah, itu penting sekarang saudara. Yang penting ada foto. Mau sampai atau nyandak, yang penting status naik. Nah, tetapi yang saya mau beritahu buat saudara, demikian perjuangan perjalanan iman saya dan saudara. Untuk memulai terkadang mudah bagi kita. Amin saudara. Tetapi perhatikan, yang harus kita percaya, kita bukan hanya memulai dengan baik, tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyelesaikan dengan akhir, sampai kesudahannya kita memenangkan garis finish. Amin. Mari kita buka ayat inti kita pada siang hari ini. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Mungkin ayat ini pasti sering kita dengar saudara, atau mungkin ada yang menjadi ayat favorit di antara saudara. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Saya rindu kita akan baca bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat 7 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Katakan amin. Saudara, kita bukan lagi ada di ibadah penghiburan ya, karena biasanya ayat ini familiar dengan ibadah penghiburan. Tidak. Tetapi hari ini jangan kita tunggu berada di suasana duka baru kita mau merenungkan tentang garis akhir. Jangan saudara. Tetapi sejak saat ini kita harus mengingat, merenungkan kembali, supaya perjalanan iman saya dan saudara itu diakhiri dengan baik, mencapai garis akhir, dan kita memelihara iman. Amin. Saudara, finishing well, menyelesaikan dengan baik itu sangat penting saudara. Karena ada banyak orang tidak sanggup untuk mencapai garis akhir dengan baik. Ada banyak orang ramai berbondong-bondong untuk memulai. Ada banyak orang perjalanan imannya dimulai dengan sebuah hasrat yang meletup-letup, dengan sebuah gairah yang besar memulai perjalanan iman. Pada akhirnya saudara, di tengah jalan dengan tantangan, situasi dan kondisi, dengan beratnya standar kebenaran yang harus dihidupi, tidak sedikit orang yang mundur. Tetapi jemaat Cornerstone, saya dan saudara yang hadir siang hari ini, kita mau berjuang sampai garis akhir, selesaikan dengan baik. Ada amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk Timotius. Maka judulnya Timotius, anaknya Pak Dokter bukan, ada di Kendari itu. Untuk Timotius yang adalah muridnya. Dan saudara tahu ini adalah surat Paulus yang terakhir. Jadi saudara harus perhatikan, ini adalah surat Paulus yang terakhir sebelum dia menghadapi hari-hari kematiannya untuk diadili dan dia dihukum. Dan saudara tahu, menjelang hari-hari kematian Paulus, dia memberi pesan kepada Timotius, muridnya yang ia kasihi. Pesannya ada banyak hal. Kalau saudara baca 2 Timotius ini, dalam ayat yang populer 2 Timotius 2 ayat 3, pesan Paulus juga kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Amin. Itu salah satu pesan. Dan itu bukan hanya ditujukan buat Timotius, tetapi hari ini ditujukan buat saya dan saudara. Katakan amin. Bahwa kita sebagai prajurit Kristus, kita harus siap untuk hidup bagi komandan kita.
Segala-galanya hanya komandan yang diutamakan, tidak memusingkan diri dengan perkara-perkara tentang dirinya. Maka saudara, pesan ini juga panggilan untuk ikut menderita disampaikan kepada Timotius. Dan di bagian yang terakhir Paulus mengatakan, tetapi aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi di akhir hidupnya, hampir hari kematian Paulus, dengan yakin dia boleh berkata, aku mengakhiri dengan baik. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, spirit ini, pesan ini harus menjadi bagian milik saya dan saudara. Bahwa kita mau berjuang ketika saudara belajar tentang kerajaan Allah. Saya mau bilang saudara, masih banyak, ada sekitar 9 bulan lagi. Wah, materi yang disiapkan sudah begitu banyak. Dan kita akan dikikis, diajar di sana. Dan akan semakin berat. Maka saudara, mulai hari ini firman Tuhan datang mengingatkan bahwa kita harus finish strong, finishing well, menyelesaikan dengan baik. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang gagal, amin. Dikatakan oleh Rasul Paulus juga, jangan kamu memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Ada amin. Tetapi biar kita menjadi jemaat Tuhan yang memulai dengan roh dan mengakhiri dengan roh. Kita mulai dengan Kristus dan kita harus berakhir bersama dengan Kristus. Amin, saudara. Karena untuk mempertahankan kesetiaan kita tidak mudah. Semua orang bisa memulai, semua orang bisa menjalani, tetapi tidak semua orang mampu bertahan sampai pada akhirnya. Saudara bayangkan, dalam perjalanan hidup saudara ada banyak hal yang akan terjadi. Sekarang kita hidup saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Akan sanggupkah kita bertahan? Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini harus menjadi dasar hidup orang percaya. Kita harus menyelesaikannya sampai akhir. Jangan pernah mundur, saudara. Amin. Jangan pernah mundur. Kita harus mencapai garis akhir. Jadi ada 3 hal yang Paulus mau kita pegang dan kita kerjakan. Yang pertama, mengakhiri pertandingan yang baik. Amin. Yang kedua, Paulus mau kita mencapai garis akhir. Dan yang ketiga, memelihara iman. Amin, saudara. 3 hal ini yang harus kita pegang, saudara, untuk kita dapat menyelesaikan sampai akhir. Karena begini, saudara, kalau kita lihat Paulus, start awalnya itu tidak baik. Betul apa tidak? Dia bermula dari seorang pembunuh umat Tuhan. Tetapi dia jumpa dengan Tuhan, dia respon kasih Tuhan, dia tangkap. Dan akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Starting point Paulus itu tidak terlalu baik, tetapi dia menyelesaikannya dengan baik. Amin. Tetapi di dalam satu sisi yang lain ada banyak orang, titik awal mulainya luar biasa. Dimulai dari keluarga Kristen yang baik, dimulai dari lingkup keluarga yang melayani, dimulai dari keluarga anak hamba Tuhan, saudara, katakanlah demikian. Dimulai dari komunitas yang baik, itu suatu awal mula yang baik. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang seperti itu, saudara, mengakhiri suatu pertandingan dalam hidupnya, dia gagal tidak mencapai garis akhir. Amin. Maka yang menjadi pesan bagi saya dan saudara, bagaimanapun saudara memulainya, apakah dengan sebuah pengalaman iman yang baik atau sebuah pengalaman iman yang berat, lalu saudara jumpa Yesus di perjalanannya. Saya mau bilang, dalam setiap perjalanan iman saudara, Tuhan pasti akan menyertai. Dan Tuhan yang sama memanggil saudara, Tuhan yang sama akan menguatkan saudara sampai pada garis finish. Ada amin? Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan belajar apa itu yang dikatakan mengakhiri pertandingan. Nah, kita mulai. Kata mengakhiri, saudara, dalam bahasa aslinya adalah teteleka, ini bahasa Yunani, dengan kata dasar teleoi, atau ada memiliki 3 makna. Yang pertama, dalam bahasa Inggris dikatakan mengakhiri juga berarti untuk menyelesaikan. Jadi kata mengakhiri dengan bahasa asli dikatakan juga menyelesaikan. Mengakhiri juga artinya mencapai. Mengakhiri juga artinya saudara untuk membayar sampai lunas. Amin, saudara. Jadi mengakhiri itu sama dengan menyelesaikan. Mengakhiri itu sama dengan mencapai. Mengakhiri juga artinya membayar sampai lunas. Jadi ketika kita mau mengakhiri garis akhir, saudara,
Berarti tidak ada proses yang kita lewatkan. Katakan amin. Semuanya diselesaikan. Haleluya. Semuanya dihadapi dan diselesaikan. Semuanya saudara kita capai, kita lewati dan kita mampu melewatinya. Dan pada akhirnya mengakhiri juga berarti membayar dengan lunas. Ada amin. Saudara, ajaran hari-hari ini begitu banyak mengalami pembelokan. Ada banyak ajaran yang memberitahu bahwa ikut Yesus begitu mudah. Mengikut Yesus hanya perkara berkat dan mujizat, kelimpahan demi kelimpahan, kenyamanan dunia dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bagi saya dan saudara, mengikut Yesus banyak harga yang harus dibayar. Dan itu kita harus selesaikan sampai akhir. Bayar harga dengan lunas, kata firman Tuhan. Sebab saudara tahu, dalam pengiringan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Ketika kau berhasil capai garis akhir, saudara baca ayatnya yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, jadi ketika saudara melewati proses menuju kerajaan Allah, saudara melewati proses untuk hidup dalam rel standar kebenaran hidup warga kerajaan Allah. Dengar baik, semua apa yang saudara usahakan itu tidak akan menjadi sia-sia. Daging saudara pasti sakit dan meronta-ronta. Berat saudara, memang berat. Tetapi saudara percaya, apa yang dijanjikan Tuhan itu ya dan amin. Bagi saudara yang berjuang sampai akhir, ada mahkota yang Tuhan sediakan. Jadi saudara, kita tidak sementara berjuang untuk meraih mahkota yang fana. Kalau orang dunia, saudara, olahragawan, Paulus juga menggambarkan demikian. Mereka berlari demikian rupa untuk mencari atau mendapat hadiah yang fana. Tetapi kita pun harus berlomba demikian rupa. Karena saudara tahu hadiah kita bukan hanya uang, bukan cuma materi. Tetapi hadiah saya dan saudara kita berjuang mati-matian. Kerajaan sorga itu diberikan bagi umat yang setia sampai pada akhirnya. Itu sepadan dengan penderitaan yang kita alami, saudara. Ada amin. Saudara yang diberkati Tuhan, maka kita tidak berlomba dengan sia-sia. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya pasti mendapat mahkota kemuliaan. Ini menguatkan iman saya dan saudara. Hari-hari menjadi warga kerajaan Allah berat. Ajaran kerajaan Allah, kasihilah musuhmu, berdoa bagi orang yang menganiaya, itu tidak mudah. Ajaran orang warga kerajaan, saudara, tipe hidup warga kerajaan, menghidupi kebenaran, menghidupi firman, berbagi, memberitakan Injil. Tidak semua orang mau. Ada amin. Susah saudara. Tetapi dengar dengan baik, kita yang berjuang demikian rupa, ada mahkota yang Tuhan sediakan. Amin. Maka kita harus berjuang sampai garis akhir, selesaikan dengan baik. Amin saudara. Kemudian yang selanjutnya, kata mengakhiri adalah menyelesaikan dengan baik, membayar harga dengan lunas. Kemudian apa yang diakhiri itu ialah pertandingan. Nah saudara, kata pertandingan ini artinya masuk dalam satu arena untuk berjuang dengan kesulitan dan bahaya. Nah itu maksud dalam bahasa asli dikatakan mengakhiri pertandingan. Pertandingan apa? Masuk dalam satu arena dan berjuang dengan kesulitan dan bahaya di dalam arena itu. Maka Tuhan sementara beritahu bagi saya dan saudara, pertandingan kita masing-masing itu berbeda. Amin. Pertandingan saya dan saudara beda. Pertandingan suami istri berbeda. Pertandingan masing-masing keluarga kita itu berbeda. Arena kita berbeda, saudara. Maka kita semua berjuang, bertanding, berlomba, berusaha di arena kita masing-masing. Tetapi dengar dengan baik, ada satu kabar baik yang saya mau beritahu buat saudara. Tuhan yang saudara sembah, Yesus Kristus yang saudara sembah, Dia bukan hanya Tuhan yang berpangku tangan dan melihat kesusahan penderitaan saudara, tetapi Yesus yang saya dan saudara sembah sampai dengan hari ini, Dia Allah yang ada di arena pertandingan saudara. Dia Allah yang menolong, menopang, menguatkan, memampukan engkau sampai engkau memenangkan arena pertandinganmu, saudara. Itu harus menjadi kebanggaan saya dan saudara, bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang membiarkan saya dan saudara. Saudara percaya firman Tuhan, dikatakan di sana, tangan kananku akan memberikan engkau kemenangan, melewati air, melewati api.
Tangan kanan Tuhan yang akan menyertai engkau. Api tidak akan menghanguskan engkau. Sungai tidak akan menghanyutkan engkau. Celaka bahaya maut tidak akan membinasakan engkau. Sebab tanganku yang kuat menyertai engkau. Dia Allah yang ada di setiap arena hidup saudara. Saudara dihajar habis-habisan dalam arena itu. Saudara terluka berdarah-darah dalam arena hidup saudara. Tapi ingat dengan baik, engkau tidak bertanding sendirian. Ada Yesus di sana, ada Tuhan di sana, ada tangannya di sana, ada kasihnya di sana. Waktu engkau jatuh, dia yang angkat saudara. Waktu engkau bersedih, dia yang hibur saudara. Waktu saudara lemah, dia yang topang saudara, bangkit lagi supaya saudara menyelesaikan sampai akhir. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini datang bagi saya dan saudara, tidak mudah. Saya berikan lagi satu ilustrasi. Setelah tadi ilustrasi seorang pelari maraton, tidak semua sampai finish. Saya beri lagi satu ilustrasi saudara, seperti kami di sekolah Alkitab. Pada saat pendaftaran dan sampai di pendaftaran misalkan yang masuk mendaftar 300 orang. Dalam proses di sekolah Alkitab Tentena, kira-kira sekitar 20-an orang gugur. Tinggal berapa saudara? 280. Menjelang penamatan saudara, tinggal beberapa hari sebelum penamatan, biasanya banyak lagi yang gugur. Semakin berkurang. Dan pada saat hari ditamatkan, mungkin sekitar tinggal 150-an orang saudara. Dan saudara tahu, ketika ditamatkan setiap tahun di sekolah Alkitab sekitar 100 lebih. Kalau saudara mau bertanya, sampai dalam jangka waktu 3-5 tahun, tidak semua 150 orang itu tetap bertahan dalam bendang pelayanan. Ada banyak dengan berbagai alasan dan situasi tidak lagi menjadi full timer sebagai seorang hamba Tuhan. Saya mau bilang saudara, sedangkan di kalangan hamba-hamba Tuhan berat saudara, apalagi jemaat Tuhan. Tetapi dengar dengan baik, ini bukan soal masalah status, ini bukan soal masalah jabatan dan kedudukan, tetapi soal pribadi saudara dengan Tuhan. Selama saudara melekat, selama saudara hidup berharap sandar pada Dia, apapun saudara pasti bisa lewati. Tidak akan gugur iman saudara selama Yesus yang menjadi kekuatan dalam hidup. Ada amin. Saudara yang diberkati Tuhan, suatu hal yang menyedihkan. Ada satu teman saya meninggalkan imannya karena pasangan hidup. Semoga Om Yoel tidak ya. Tetap setia menanti janji Tuhan. Karena pasangan hidup saudara, tinggalkan imannya. Sedih sekali saudara, dia seorang pelayan Tuhan. Waktu saya dengar kabar itu, wah, Om Manuel pernah bilang, saya cerita, hati saya seperti disayat-sayat saudara, sakit sekali. Seorang pelayan Tuhan tinggalkan imannya, mengingkari Yesus karena pasangan hidup. Sedih saudara. Dia memulai dengan keluarga yang baik-baik, orang tuanya majelis, seorang pelayan Tuhan di gereja. Pada akhirnya karena jodoh dia tinggalkan Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau bilang, jangan pernah tukar Yesus dengan keindahan dunia apapun. Saudara, kita harus berjuang demikian rupa. Jangan sampai pengiringan kita gagal karena perkara-perkara dunia yang saudara lihat menyilaukan mata saudara. Karena penderitaan membuat iman saudara gugur. Kita harus berjuang sampai akhir. Karena saudara tahu ada mahkota kemuliaan yang menunggu saya dan saudara. Bahwa setiap kita mengakhiri pertandingan kita, arena perjuangan. Ini kata firman saudara, arenanya itu bukan nyaman. Memang penuh dengan kesulitan dan bahaya. Saudara garis bawahi itu, arena penuh kesulitan dan bahaya. Tetapi saudara pegang Mazmur 23, melewati lembah yang maut sekalipun, gadahmu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Itu gembala yang akan menyertai saudara. Kalau Bapak Gembala Sandi mungkin tidak bisa 24 jam, tapi kalau gembala Yesus Kristus, gembala yang agung, melewati setiap musim hidup saudara, Dia pasti sertai saudara. Dan saudara pasti aman. Dan saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini harus menjadi kekuatan kita. Ketika ayatnya yang ke-8 saudara dikatakan, telah tersedia bagiku mahkota. Semua orang pasti mau mahkota. Ada yang tidak mau mahkota? Boleh angkat tangan. Nggak usah dulu mahkota kehidupan saudara. Mahkota yang ada permata saja, emas, mutiara, pasti saudara mau. Mau malu-malu saja nggak angkat tangan. Kalau saya kasih pasti mau. Semua orang mau dapat mahkota. Tapi saya tanya, apakah semua mau bertanding? Ada amin? Semua orang mau masuk kerajaan sorga. Tapi apakah semua bersedia
ikut menderita bersama dengan Kristus. Biarlah jemaat Cornerstone, saya dan saudara, kita menginginkan mahkota dan kita siap untuk bertanding di arena kita masing-masing. Yang menjadi penghiburan kita, Yesus, Dia Allah yang ada di arena itu, yang siap menolong dan menopang saudara. Saya tidak berbicara panjang saudara, saya tutup dengan satu fakta yang akan menjadi pembelajaran kita. Saudara, pada tahun 1950 ada 3 hamba Tuhan terkenal. Saya pernah bahas ini mungkin di Komsel. Ada 3 hamba Tuhan yang terkenal di tahun sekitar 1950. Saudara mungkin kenal Billy Graham ya. Billy Graham bersama dengan 2 kawannya. Ada Charles Templeton dan Ron Clifford. 3 hamba Tuhan ini mengguncangkan dunia dengan pelayanan mereka. Saudara perhatikan, 3 hamba Tuhan ini sekitar tahun 1950 mengguncangkan dunia dengan pelayanan mereka. Mereka menginjil dari kota ke kota, negara ke negara, benua ke benua. Ribuan orang, belasan ribu, ratusan ribu orang dipertobatkan dengan pelayanan mereka. 3 orang ini saudara, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi saya mau saudara tahu satu fakta. Ternyata dari 3 orang ini, penginjil yang luar biasa, 2 orang gagal. Saudara tahu, Charles Templeton saudara mengakhiri hidupnya, mengawali hidupnya sebagai seorang penginjil hebat. Saudara harus menunggu berjam-jam untuk menyaksikan dia berkhotbah di stadion, dihadiri belasan puluh ribu orang. Pada saat itu dia memulai dengan pelayanan yang luar biasa. Tetapi tahukah saudara, di akhir hidup Charles Templeton, dia meninggalkan imannya dan dia menjadi seorang ateis. Saudara boleh searching itu sebentar, saudara pulang. Dan Charles Templeton menulis sebuah buku yang berjudul Farewell to God, Selamat Tinggal Allah. Karena dia menjadi ateis, dia mempertobatkan puluhan ribu orang saudara semasa hidupnya, selama dia muda. Dan pada akhir hidupnya dia menjadi ateis. Bahkan ateis yang begitu radikal, karena dia bahkan menulis buku Selamat Tinggal Allah. Dia menjelaskan apa yang menjadi poin-poin dia meninggalkan Allah. Begitu tragis akhir hidup seorang penginjil hebat, Charles Templeton. Dan yang kedua, Ron Clifford, saudara. Di akhir hidupnya, saudara tahu apa yang terjadi? Keluarganya hancur, hidupnya hancur, dan dia hidup di sebuah pengasingan, di sebuah tempat rehabilitasi, karena dia terikat dengan alkohol berat. Dan saudara tahu penyakit yang membawa Ron Clifford sampai mati, sirosis hati, rusak karena miras, obat, minuman keras. Tetapi kalau saudara lihat hidupnya beberapa puluh tahun yang lalu, penginjil lintas benua, begitu luar biasa. Tapi dia mati dalam keadaan yang tragis, tua, ditinggalkan keluarga, hancur semuanya saudara. Dan dia mati tidak bertobat sampai dia menutup mata. Dia mati dengan alkohol dan kemabukan. Hanya satu yang bertahan sampai akhir, Billy Graham. Dari pelajaran ini saudara lihat, untuk masuk dalam kerajaan Allah tidak mudah. Saudara lihat kiri kanan banyak keluarga, rekan saudara berjatuhan, yang tadinya setia, yang tadinya begitu berapi-api. Bahkan mungkin saudara kecewa dengan mentor, pemimpin rohani saudara, kakak rohani saudara, yang tidak bisa lagi menjadi panutan. Banyak saudara kecewa melihat orang-orang yang jadi batu sandungan. Harusnya Tuhan, saya punya banyak hal untuk tinggalkan engkau. Saudara dengar baik, jangan pernah kau berpikir demikian. Karena darahnya yang mahal luar biasa tebus engkau. Dan Yesus mau seperti dia menyelesaikan dengan baik di atas kayu salib, lewati semua penderitaan. Tuhan mau semua jemaat Cornerstone selesaikan dengan baik. Nanti saudara baca di rumah dalam ayatnya yang ke-7. Salah satu cara untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik ada 2 hal. Saudara harus menguasai diri, dan saudara harus sabar menderita. Ada amin saudara? Kerajaan Allah sepadan. Kuasai dirimu, jangan terlena dengan emosi, dengan keadaan, terhanyut dalam perasaan. Jangan saudara. Kuasai diri dengan baik. Kembali kepada jalur rel pertandingan saudara. Dan saudara harus sabar menderita. Firman Tuhan tidak katakan saudara akan lompati penderitaan, tidak. Tapi dalam ayat 7 dikatakan,
dirimu dan sabar menderita. Tuhan bilang gak ada jalan lain, harus dihadapi, saudara. Ada amin? Caranya hanya satu, hadapi, sabar menderita. Sebab saudara tahu, dalam melewati proses menuju kerajaan Allah, Tuhan menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan, tutup mata jasmanimu, saudara. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang kami dengar dan terima siang hari ini. Hamba-Mu terbatas adanya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu itu bekerja dengan dahsyat di hati kami. Biar benih firman Tuhan ini tertancap di hati kami, sehingga kami yang datang dengan lemah iman pagi hari ini dikuatkan dalam nama Yesus. Kami yang kehilangan pengharapan hari ini diberikan kekuatan dalam nama Yesus. Kami yang dalam keadaan duka cita dan bersedih hati, hari ini kami dikuatkan dengan firman-Mu. Kami mau bertanding sampai akhir. Kami tahu kami tidak berjuang sendirian. Kami tahu kami tidak bertarung sendirian dalam arena kami. Tapi kami pegang Engkau menyertai kami sampai kesudahannya. Dan kami percaya ketika kami menyelesaikan pertandingan sampai akhir, ketika kami mencapai garis akhir dan memelihara iman, Engkau menanti kami dengan mahkota yang sudah Engkau siapkan. Biar semua jemaat Cornerstone setia sampai akhir. Tidak ada yang gugur imannya Tuhan. Biar kami berjalan makin hari makin kuat bersama dengan Engkau sampai akhir hidup kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami tidak akan mundur, kami tidak akan gentar. Sebab ketika kami hidup adalah hidup kami hidup bagi Kristus. Dan ketika kami mati itu adalah sebuah keuntungan. Kami jumpa dengan Engkau, kekasih jiwa kami, yang menanti kami dengan mahkota kemuliaan. Biar firman ini menjadi kekuatan kami. Kami tidak mendengar untuk melupakan, tapi kami mendengar untuk kami melakukan. Biarlah kiranya firman-Mu ini memberkati setiap kami, dan bentuk ucapan syukur kami akan beri korban persembahan. Adalah sebuah kehormatan kalau kami boleh memberi buat pekerjaan-Mu Tuhan. Dilihat dari tempat yang maha tinggi setiap korban syukur kami. Biarlah kiranya berguna bagi pelebaran kerajaan. Mengucap syukur kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh sekali lagi minta tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dahsyat firman Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan membawa korban syukur. Mari siapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita bawa. Mari bawa korban syukur dengan hati bersukacita. Untuk korban yang akan dibawakan ke depan, seperti biasa akan dimulai dari sisi sebelah kiri, lalu kemudian di tengah, dan yang terakhir di sisi sebelah kanan saya. Haleluya. Mari bawa korban syukur dengan hati yang bersukacita, dengan nyanyian sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya. Waktuku miliknya. Amin. Bagi Yesus semuanya. Waktuku
puji hanya Dialah. Yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya. Yang ku puji Dialah. Amin. Puji Dialah. Bagi Yesus semuanya. Yang ku puji Dialah. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku ya Tuhan. Hati dan perbuatanku, waktuku. Amin. Bagi Yesus semuanya. Waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya. Waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya. Tanganku kerja baginya. Kakiku mengikutnya. Mengikutnya. Mataku hanya memandang kepadamu Yesus. Memandang Yesus. Yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya. Yang ku puji Dialah. Ku puji Dialah. Bagi Yesus. Bagi Yesus semuanya. Yang ku puji Dialah. Yang ku puji Dialah. Sekali lagi nyatakan, yang ku puji Dia. Yang ku puji Dialah. Amin. Tuhan memberkati setiap tamu yang telah dibawa oleh Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jemaat silakan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat persekutuan yang indah siang hari ini. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Nyanyi bersama bagi Rajaku yang duduk di tangga. Berkenan untuk membawa anak-anak sekolah minggu ke depan. Dan ada ceritakan oleh Ibu Gembala. Kau layani sembah. Bukan ini hosana bagi Rajaku yang duduk di tangga. Aku muliakan, aku agungkan. Kau layani sembah. Lagi ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani sembah. Ku nyanyi amin.
layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah kami yang dahsyat, ajaib dan luar biasa, yang kami sembah, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat persekutuan yang indah, peribadatan kami siang hari ini. Kami percaya setiap kami yang hadir tidak datang dengan sia-sia Tuhan, tetapi ketika Engkau dipermuliakan, Engkau disenangkan. Kami percaya dengan iman kami semua tidak ada yang dilewatkan, semua diberkati oleh Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing di penghujung ibadah kami mengangkat tangan dan hati kami bersyafaat memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Indonesia, bangsa yang kami cintai. Kami berdoa Indonesia diberkati oleh Tuhan, Indonesia dijaga oleh Tuhan, Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Berkat kesejahteraan, berkat keamanan, segala berkat terbaik dari dalam surga di dalam nama Yesus Tuhan curahkan menjadi bagian milik Indonesia. Amat terlebih doa kerinduan kami, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Segala suku, bangsa dan bahasa yang ada Tuhan di bangsa kami ini Tuhan, biarlah kiranya boleh percaya, menyembah dan dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak jiwa-jiwa yang datang percaya kepadamu. Indonesia menikmati lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi daerah kami, Sulawesi Tengah diberkati Tuhan, Kabupaten Morowali diberkati Tuhan, Kota Bungku diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya di tempat ini Tuhan utus kami tidak secara kebetulan, tetapi biar semua jemaat Cornerstone kami yang ada di Kota Bungku ini, kami berdiri bagi tanam Bungku, tanam Morowali. Biar melalui hidup semua kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup, sehingga melalui hidup kami Yesus dikenal, Yesus dipermuliakan, sehingga Bungku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami membawa terus dalam doa, kami ikat mereka di dalam roh bagi suku Bungku dan Tombelala. Kami percaya orang Bungku dan Tombelala berhak masuk kerajaan sorga. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Doa kami, lawan, tangkap, selamatkan mereka di dalam nama Yesus. Biar kasih Tuhan tercurah dan menjadi bagian milik seluruh suku asli Bungku Tombelala, sehingga doa kami mereka boleh percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Suku Bungku dan Tombelala dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pada saat siang hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi semua keluarga besar jemaat Cornerstone, dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, bahkan seluruh keluarga, orang-orang tua kami yang lanjut usianya tanpa terkecuali. Semua kami dalam keberkatan Tuhan, dijaga seperti biji mata Tuhan, dilindungi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dimanapun umat-Mu pergi dan berada, penyertaan Tuhan sempurna menjadi bagian milik semua jemaat Tuhan. Bahkan hamba memberkati sepanjang minggu umat-umat-Mu akan beraktivitas dalam setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian mereka yang duduk di bangku pendidikan, tugas tanggung jawab, pelayanan mereka. Apapun yang akan umat-Mu lakukan dengan kedua belah tangan mereka di sepanjang minggu berjalan, hamba berdoa di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Tuhan campur tangan semua yang mereka kerjakan, Tuhan berbuat berhasil semua yang mereka kerjakan. Biarlah kita ketika semua jemaat Cornerstone mereka diberkati untuk menjadi berkat. Dan kami percaya sepanjang minggu ini kejadian dahsyat dan ajaib mengiringi setiap perjalanan seluruh umat Tuhan. Dan setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah raya pertama pagi ini, kami percaya kami pulang membawa berkat yang besar. Biarlah kiranya semua kami yang hadir ini kami berjanji akan setia sampai akhir, dan kami semua akan mendapat mahkota kemuliaan yang Engkau sudah
sembuhkan. Ada yang datang mungkin dengan lemah imannya, Tuhan tolong dikuatkan. Tuhan datang dengan bimbang hati, Tuhan tolong teguhkan. Ada yang datang mungkin dengan perasaan duka cita dan bersusah hati, Roh Kudus tolong hiburkan di dalam nama Yesus. Yang datang dengan pergumulan berat, dengan beban berat dalam nama Yesus, terima jawaban di dalam Yesus. Yang datang dengan kekurangan, Tuhan mencukupkan engkau dengan kekayaan buat kuasa kasih-Nya. Bahwa semua kami makin hari makin serupa dengan engkau dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Biar kami semua hidup bagi engkau dan kerajaan-Mu. Kami pun berdoa teringat pada hari ini acara pemberkatan nikah dari pemudi kami kekasih Lydia dan Deki. Tuhan tolong seluruh rangkaian acara pemberkatan nikah sampai dengan resepsi sebentar malam yang akan dilaksanakan di Makassar. Tuhan tolong campur tangan di dalam nama Yesus, berjalan dengan baik. Biar keluarga ini menjadi keluarga yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan keluarga muda yang melayani Tuhan. Dan kami juga memberkati besok acara pertunangan dari pemudi kami saudari Natasha bersama dengan Suandi. Tuhan tolong seluruh rangkaian acara pertunangan besok di Makassar, Tuhan campur tangan berjalan dengan baik. Kami percaya keluarga di dalam keberkatan Tuhan. Dan anak-anak pemudi kami ini Tuhan, Suandi dan Meme, akan menjadi keluarga kelak yang mengasihi Tuhan. Berdoa bagi Bapak Gembala bersama dengan rombongan yang tidak bersama dengan kami. Percaya sungguh dimanapun hamba-Mu berada di sana, Tuhan menyertai dan mengurapi hamba-Mu Bapak Gembala. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan sempurna menjadi bagian milik Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Semua kami yang hadir pada saat ibadah siang hari ini, kami percaya kami akan pulang membawa berkat yang besar. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, mari angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan jadilah pelaku firman. Kasih karunia, nikmat serta damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita akan menyertai engkau sekalian. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dijauhkannya engkau dari segala kecelakaan, mara bahaya, niat orang jahat, malapetaka, maut. Dijauhkan dalam nama Yesus. Diperintahkannya malaikat surga untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Apapun yang dikerjakan dengan kedua belah tanganmu, dibuatnya berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan akhirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel akan menjadi bagian milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput semua umat Tuhan yang tetap setia dan mengasihi Tuhan. Kami tamatkan ibadah ini dan